Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, masih membahas tentang Thariqah Al-Ba'alawi. Thariqah Al-Ba'alawi, metode atau manhaj Sadah Al-Ba'alawi itu punya ciri khas, punya karakter-karakter yang kuat, yang dengan karakter dan ciri khas tersebut menjadi beda dibandingkan thariqah-thariqah yang lain. Di antaranya karakter yang kuat dari thariqah Al-Ba'alawi adalah dakwahnya. Sudah kita bahas sebagian di pertemuan terakhir. Di antaranya ucapan Al-Imam Al-Haddad bahwa dakwah ilallah, menyampaikan ilmu, memberikan nasihat, amar ma'ruf nahi munkar, mengajar dan lain sebagainya, berdakwah, itu adalah min agwar rukun min arkanil ittisal bil habib sallallahu alaihi wasallam. Paling kuatnya rukun yang bisa membuat kita sambung dengan Rasulullah itu adalah dakwah. Masyiya surgal ban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Ali Al-Habsyi mengatakan tidak ada sesuatu yang paling bisa membuat Rasulullah itu bahagia lebih daripada dakwah. Kalau kita sempat hadir haul Sulu kemarin, dibacakan sedikit manaqib daripada Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayahnya Habib Ali. Diceritakan Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu kalau nggak salah pergi ke kota Syibam untuk mencari istri, tapi istri yang mau dakwah, yang mau ngajar. Ya ngajar tentunya dengan batasan-batasan. Ini bukan dakwah kemudian melanggar apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang tidak melalaikan kewajibannya sebagai istri, sebagai ibu. Dakwah yang tidak mengeluarkan suara, yang suara itu didengar oleh laki-laki yang bukan mahram, apalagi sampai dipertontonkan mukanya, di syuting, di video viral. Dakwah seorang da'iyah, seorang ustazah, nggak patut dakwah kok dilihat laki. Kalau ustazah itu dan dakwahnya itu adalah kaum wanita, nggak ada aturan syariat seorang ustazah dakwah di depan laki-laki, itu nggak ada. Sebutkan satu perempuan solehah yang pernah melakukan itu, nggak ada. Kalau sekarang kadang-kadang ustazah guyonan di depan laki-laki, kadang-kadang ceramahnya nyerempet urusan ranjang di depan laki-laki, kadang-kadang hanya untuk cari sensasi, hanya untuk cari viral, hanya untuk cari laris, hanya untuk cari atensi dari manusia. Nggak dilarang, cuman aturan mainnya jangan dilanggar. Aturan mainnya jangan dilanggar. Walhasil, kalau kita bahas sedikit ya, perempuan yang dakwah, secara umum seorang perempuan itu boleh keluar rumah kalau safarnya safar wajib. Perhatikan betul-betul, istri kita itu boleh keluar rumah kalau memang safarnya safar wajib. Seperti apa? Haji wajib atau umroh wajib, atau menuntut ilmu yang ilmu itu dicari ilmu yang wajib. Yang kalau nggak dicari itu ilmu, maka dia bodoh sama sesuatu yang wajib. Tata caranya sholat, tata caranya wudhu, tata caranya ibadah, ilmu tentang akidah misalnya, dan lain sebagainya. Ilmu itu menjadi ilmu yang wajib dicari oleh seorang perempuan. Boleh bagi perempuan, istri kita, keluar dari rumah
untuk keperluan yang wajib asalkan dibarengi oleh mahram. Bisa suaminya, bisa kakak atau adiknya, saudaranya, atau orang tuanya, atau minimal dibarengi oleh perempuan-perempuan yang terpercaya. Nggak boleh keluar sendirian, nggak boleh, walaupun itu adalah untuk urusan yang wajib. Tapi kalau bukan untuk keperluan yang wajib, seperti apa maulid, seperti apa haul, seperti apa ziarah, harus dibarengi sama mahram, dibarengi sama perempuan tok, nggak boleh. Satu elf isinya perempuan semuanya, lah sopirnya. Satu bis perempuan semuanya, lah sopirnya. Nggak boleh. Termasuk dalam kegiatan dakwah. Seorang ustadzah boleh keluar rumahnya jika dia dibarengi sama mahram. Karena dakwah itu bukan fardul ain, dakwah itu fardul kifayah, apalagi buat seorang perempuan. Buat laki ajak fardul kifayah, apalagi buat untuk perempuan. Beban tanggung jawab dakwah itu lebih kepada laki daripada perempuan. Ini harus dibahas secara ilmiah, tapi tidak emosional. Jangan emosional, dibahas secara ilmiah agar apa yang bengkok itu lurus. Kalau kita menyampaikan sesuatu itu emosional, kadang-kadang itu benar, tapi di telinga orang yang mendengar panas, akhirnya menolak kebenaran. Akhirnya uslub dakwah itu juga penting, menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang benar. Tujuannya apa? Agar yang dengarkan juga enak. Jangan emosional, sampaikan. Salah ada yang tanya, Ustadz, gimana perempuan ziarah, perempuan haul, hadir maulid, kesini ke situ, atau ustadzah dakwah? Jawab boleh, tapi aturannya begini. Jangan langsung nggak boleh, haram. Loh, jangan sih. Karena apa? Ilmunya nggak begitu. Haram kalau begini, kalau nggak begini halal, boleh. Sampaikan aja apa adanya sudah. Perempuan pergi ke masjid, bukan fardul ain. Ini sekedar gambaran ya. Nggak dilarang perempuan ke masjid, tapi sholat perempuan paling afdol di rumah. Boleh keluar ke masjid, asalkan apa? Asalkan menjaga aturan, nggak buka aurat. Kemudian kadang-kadang kan perempuan ke masjid tapi buka aurat hanya untuk yang sunat, tapi melakukan yang haram. Ini cara berpikir di mana? Syariatnya ini pakemnya di mana? Nggak ketemu. Kecuali kalau bukan untuk keluar kota. Perempuan itu pergi di sekitaran kota, di dalam kota, di sekitar tempat tinggalnya, ke pasar dan lain sebagainya, boleh, asal tidak melanggar syariat dan tidak harus dibarengi sama yang mahram, asal tidak sendirian. Selesai. Oh, istri ke pasar harus ada yang barengi, walaupun perempuan, asalkan perempuan yang baik-baik. Tapi kalau safar, dikatakan safar itu kan kalau musafir keluar kota, itu harus dibarengi sama mahram. Nggak bisa cuman dibarengi sama perempuan-perempuan yang baik-baik, nggak cukup. Kecuali kalau safarnya itu adalah satu urusan yang wajib, maka kalau nggak ada mahram dibarengi sama perempuan-perempuan yang baik-baik, nggak ada masalah. Alhasil, kembali ke cerita Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau ketika masih muda ingin menikah, maka ketika beliau pergi ke kota Syibam, tanya kepada ulama yang ada di kota Syibam saat itu, siapa kira-kira yang bisa menjadi pendamping hidup saya untuk selamanya, tapi punya semangat dakwah, mau ngajar. Maka dikenal di daerah Syibam itu ada seorang syarifah, seorang da'iyah, seorang ustadzah, namanya Hubabah Alawiyah bintah Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri. Maka didatangi oleh Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi beserta ulama yang ada di kota Syibam tadi itu untuk melamar.
Al-Hubabah Alawiyah, pagi hari itu, pagi, nggak ketemu malam kecuali akad. Orang dulu begitu, gak dowo, gak kesuwen. Kalau sudah anak perempuan kita diminta oleh laki-laki baik, maka segerakan, jangan ditolak, apalagi ditunda-tunda. Kenapa? Ya kok fitnah ba'den, bakal jadi yang namanya fitnah nantinya. Dari yang baik jadi nggak baik lu akhirnya. Kenapa? Akhirnya karena kelamaan batal. Akhirnya yang perempuan nggak jadi dapat laki-laki yang baik, laki-laki yang baik nggak jadi dapat perempuan yang baik. Belum lagi kadang-kadang menghalalkan apa yang haram, apa chatting, telepon dan lain sebagainya. Akhirnya fitnah yang ada sudah baik-baik jadi rusak. Kenapa ditunda-tunda? Lihat Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pagi minta nggak ketemu malam kecuali akad nikah, nggak ketemu subuh kecuali Habib Muhammad bin Husain dakwah. Al-Hubabah Alawiyah juga dakwah juga. Itu jadi manhaj Sada Al-Ba'alawi menonjol dalam urusan dakwah. Kalau secara umum ya, secara umum thariqah yang ada itu menonjolnya dalam urusan riyadhah, dzikir, puasa, sholat malam. Tapi kalau manhaj Sada Al-Ba'alawi lebih kepada dakwah. Kenapa? Ini yang paling bisa membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Haddad mengatakan tidak akan mampu seseorang itu memberikan manfaat kepada makhluk sebagaimana manfaat yang diberikan oleh seseorang dengan mendakwai makhluk, menasihati makhluk, amar ma'ruf nahi munkar kepada makhluk. Tidak ada manfaat yang paling manfaat kecuali mengajak orang untuk mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Dikatakan al-khalqu kulluhum iyalullah. Makhluk ini semuanya keluarganya Allah, kerabatnya Allah, sanak familinya Allah. Wa ahabbuhum ilallahi ta'ala anfa'uhum li'iyali. Maka makhluk yang paling dicinta oleh Allah adalah orang yang paling manfaat kepada kerabatnya Allah, keluarganya Allah, sanak familinya Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling manfaat keberadaannya, wujudnya dia di tengah-tengah manusia, dan tidak ada manfaat yang paling besar lebih daripada mengajak orang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada sudah. Kalau zikir, riyadhah dan lain sebagainya sifatnya pribadi, sifatnya personal. Bukan kalau kita qiyamul lail orang lain dapat manfaat, enggak. Kalau kita zikir orang lain dapat manfaat, enggak. Tapi kalau kita dakwah orang lain dapat manfaat. Kita ngajar, kita amar ma'ruf nahi munkar, orang lain dapat manfaat. Nih. Nah, sampai pernah diceritakan waktu pengajian Al-Habib Taufik kemarin Rabu minggu lalu sempat dibahas. Ada seorang ulama namanya Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith ini orang yang dikenal dakwah luar biasa. Dan dakwahnya itu jemput bola. Jadi bukan diundang, tapi lebih kepada jemput bola. Orang-orang yang di jalanan, misalkan ibarat kata kalau sekarang ini buruh, maaf tukang becak, pekerja kasar, itu didakwai sama beliau. Diajari caranya wudhu, diajari caranya sholat. Beliau tinggal di kota Syibam. Nah, kota Syibam ini dikenal saat hidupnya Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith adalah kota yang makmur dengan ilmu. Yang punya ilmu itu nggak hanya yang masuk masjid, yang punya ilmu itu nggak hanya mereka yang masuk pesantren, masuk madrasah, enggak. Tapi ilmu itu didapati oleh mereka yang walaupun hidupnya di jalan. Kenapa? Dakwahnya Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith sampai orang-orang yang hidup di jalan nih tahu apa itu tawarruk, apa itu iftirosh. Kita yang di masjid belum tentu tahu apa itu tawarruk, apa itu iftirosh. Tawarruk itu posisi duduk ketika tahiyat akhir. Posisi duduk seperti itu, maaf, yang pantat langsung bersentuhan dengan alas duduk, itu namanya tawarruk. Kalau iftirosh itu adalah posisi duduk ketika tahiyat awal.
hal seperti ini, istilah-istilah fikih seperti ini di zaman atau di masa hidupnya Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, mereka yang hidup di jalan tahu. Jangan lagi rukun-rukunnya wudhu, istilah-istilah yang buat orang seperti kita nih yang sudah sering masuk masjid baru tahu. Di zaman itu yang hidup di jalan jarang ke masjid tahu itu. Jangankan yang wajib, yang sunnah tahu apa istilahnya, ya. Sehingga beliau dicintai oleh Rasulullah SAW. Diceritakan ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah bin Abdul Baqi. Diceritakan beliau ini seorang ulama yang sering berjumpa Nabi ya gogoh, berjumpa Nabi dalam keadaan melek, nggak mimpi. Setiap ada orang dari Hadramut sowan kepada beliau, ditanya, coba informasikan kepada aku, siapa itu Ahmad bin Umar bin Smith, apa kebiasaannya, apa yang jadi pedoman hidupnya. Saking seringnya beliau itu tanya tentang Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, maka ada satu orang yang hadir tanya, kenapa antum tanya tentang Ahmad bin Umar bin Smith? Tidak pernah aku berjumpa sama Nabi kecuali Nabi nyempet-nyempetnya untuk muji Ahmad bin Umar bin Smith di depan aku. Nggak pernah aku ketemu Nabi kecuali Nabi selalu dalam kesempatannya berjumpa denganku memuji Ahmad bin Umar bin Smith, dipuji-puji. Setiap aku ketemu selalu begitu. Aku heran, apa kebiasaannya, siapa ini Ahmad bin Umar bin Smith? Sampai ada satu orang jawab, Ahmad bin Umar bin Smith hidupnya itu adalah dakwah, ngajar. Bahkan Imam Haddad mengatakan di zaman itu, di zamannya Imam Haddad Sahibur Ratib mengatakan sepatutnya buat orang yang hidup di zaman ini, zamannya beliau ini padahal, bukan diundang, tapi justru mencari murid, bukan nunggu didatangi murid. Al-ilm yu'ta wala ya'ti, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Itu dulu kata Imam Haddad. Kalau sekarang cari orang yang nggak mau belajar, nggak mau ke masjid, ajak ke masjid, ajak untuk belajar, jemput bola sudah. Itu zamannya Imam Haddad sudah mengatakan begitu beliau, apalagi kita di zaman ini sekarang, jemput bola sudah. Jangan mengandalkan hanya buka pengajian di rumah kemudian mengatakan al ilmu yu'ta wa la ya'ti, ilmu itu didatangi. Anak nggak mau datang, anak kalau orang mau belajar datang ke rumahnya anak dulu itu. Kalau sekarang kata Imam Haddad nggak bisa, mau nggak mau harus keluar dari rumah jemput bola, tapi nggak nunggu diundang. Keluar dari rumah itu bukan mesti diundang, jemput bola. Entah itu kerabatnya, entah itu temannya, entah itu tetangganya, entah itu keluarganya. Jadikan mereka sebagai medan dakwahnya kita, medan dakwahnya kita. Pernah juga diceritakan Al-Habib Muhammad bin Ja'far Al-Attas, sama, beliau ini adalah orang yang sering jumpa Nabi dalam keadaan terjaga, ya gogo. Sekali waktu Al-Habib Muhammad bin Ja'far Al-Attas ini ya, minta satu hal kepada Rasulullah. Minta apa? Minta futuh. Futuh itu gampangannya barokah ilmu yang luar biasa, barokah ilmunya, futuh. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahasia-rahasia agama, rahasia-rahasia ilmu. Maka dikatakan oleh Rasulullah, wahai putraku Muhammad bin Ja'far Al-Attas, kalau kamu mau dapat fatah, mau dapat futuh, aku limpahkan wewenang untuk memberikan kepada kamu futuh kepada waladi Ahmad bin Umar bin Smith, kepada putraku Ahmad bin Umar bin Smith. Tahu Muhammad ini, oh Al-Habib Ahmad ini ada di kota Syibah, berangkat beliau, gak nunggu besok, saat itu juga berangkat. Diceritakan, aku berjumpa sama Nabi, aku minta futuh, tapi Nabi melimpahkan futuhnya kepada dirimu. Maka dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, hawalah makbulah, pelimpahan kuasa futuhmu kepadaku dari Rasulullah aku terima, tapi dengan syarat, aku doakan kamu dakwahmu ya, ilmumu itu manfaat, maftuh, asalkan satu,
nggak keluar kamu dari rumahku ini kecuali dakwah ilallah, kecuali dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benar, nggak lama kemudian beliau akhirnya menjadi orang yang barokah ilmunya, fatah, mendapatkan futuh berkat dakwah. Ini adalah salah satu keunggulan atau keistimewaan, ciri khas, karakter yang kuat daripada manhaj Sadah Al-Ba'lawi. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahib Ratibil Attas, sunnahnya, bukan sunnahnya, anjurannya, aturan mainnya kita ini kalau baca rotib jangan hanya melulu rotib haddad, tapi juga baca rotib Attas. Kenapa? Karena rotib Attas pengarangnya adalah gurunya Imam Haddad. Malah sebagian salaf itu kalau baca rotib dua-duanya, ya rotib Attas ya rotib haddad, dan dimulai dari rotib Attas dulu baru rotib haddad. Makanya kalau antum punya khulasah ya madad, itu kan rotib Attas dulu, aturan apa yang dibaca dulu rotib Attas, baru setelah itu rotib haddad. Karena memang dari salaf begitu sudah. Kalau nggak mampu kita dalam sekali duduk antara maghrib dengan isya baca rotib Attas dan haddad, ya gantian. Sekarang Attas, besok haddad, besok lusa Attas, besoknya lagi haddad gitu. Kenapa? Ta'adduban ma'al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dan dikatakan saking getolnya dakwahnya beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau itu nggak pernah wajib sholat Jumat. Tapi bukan berarti nggak sholat Jumat, nggak pernah wajib. Kenapa? Selalu setiap Jumat musafir. Kenapa? Dakwah, bukan rekreasi. Dakwah. Jumat ini di kota ini, nanti pindah lagi, ketemu Jumat berikutnya sudah di kota lain lagi. Nggak pernah wajib sholat Jumat, tapi bukan berarti nggak sholat Jumat. Ya, salaf itu nggak pernah meninggalkan sholat Jumat walaupun dirinya musafir. Malah sebagian orang tua kita dulu mungkin marah kalau kita musafir. Memang nggak wajib sholat Jumat, tapi nggak sholat Jumat kita. Nggak wajib sih, mungkin karena musafir nggak sholat Jumat. Tahu orang tuanya, lu kamu nggak sholat Jumat, enggak, lu kenapa? Musafir. Marah. Kenapa? Jangan dibiasakan meninggalkan sholat Jumat hanya karena musafir. Walaupun memang nggak wajib, tapi jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan. Kenapa? Karena meninggalkan sholat Jumat itu bukan kebiasaannya ahlu sunnah wal jamaah. Biar nggak sama. Jangan dibiasakan walaupun nggak wajib. Kan bukan berarti nggak wajib terus boleh atau patut untuk ditinggalkan. Walaupun nggak wajib, ya bukan berarti jangan dilakukan, tetap lakukan. Itu. Lihat salaf itu ya. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas nggak pernah wajib sholat Jumat, itu nggak pernah. Tapi nggak pernah meninggalkan sholat Jumat. Jangan salah paham. Kenapa pindah-pindah? Setiap Jumat musafir terus. Al-Habib Abdullah bin Umar. Al-Habib Abdullah bin Umar. Asy-Syatiri radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Beliau mengatakan, aku tidak minta panjang umur hidup di atas dunia kecuali karena 3 hal. Yang pertama, mendidik anak. Ini dakwah hadirin. Dan paling utamanya dakwah ini, didik anak, didik istri itu adalah paling utamanya dakwah. Keliru, nyelamatin orang lain lupa keluarganya sendiri. Saya kasih contoh, dosanya panjenengan itu bukan dosanya saya, tapi dosanya anak istri itu dosanya saya. Lucu dong kalau saya bingung untuk mendakwai orang yang dosanya mereka bukan dosanya saya. Saya tidak ikut tanggung jawab sama dosanya panjenengan, tapi saya lupa untuk didik yang mana notabene-nya dosanya mereka, tanggung jawabnya saya. Ya keliru. Ini sama seperti ada keluarga kehausan, ada orang lain kehausan, tapi yang ditolong orang lain dulu baru keluarganya. Nggak masuk akal. Selamatkan keluarganya dulu. Yang kedua, wa qiyamil lail, bangun malam. Aku senang panjang umur di dunia karena qiyamul lail. Bahkan Rabi'atul Adawiyah mengatakan, tidak ada yang paling membuat aku sumpek setiap hari kecuali terbitnya fajar. Kenapa? Terputus waktu aku untuk berhubungan, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terputus sudah. Dengar adzan, terbit fajar, adzan subuh, sumpek wis. Kenapa? Waduh, sudah habis waktuku untuk bermesraan dengan Tuhan sudah. Kalau kita kan sama ya, dengar adzan subuh kan sumpek juga ya.
cuman kan alasan yang beda. Ini enak-enak turu soalnya. Kalau beliau enggak. Kenapa? Enggak tidur, tahajud, asyik tenggelam dalam tahajudnya, tahu-tahu azan subuh, selesai. Waktunya lagi berinteraksi sama manusia. Berinteraksi sama manusia itu mengecewakan, tapi berinteraksi sama Allah, komunikasi sama Allah nggak pernah mengecewakan. Nah, yang ketiga adalah wali dakwah ilallah. Mendidik anak, qiyamul lail dan dakwah. Inilah 3 alasan yang membuat Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri minta panjang umur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, ciri khas dari manhaj Sadah Al-Ba'alawi itu adalah karya tulisnya, karya ilmiahnya mereka dalam berbagai bidang keilmuan, mau tafsir, mau hadis, apalagi fikih dan lain sebagainya. Nah, itu adalah merupakan ciri khasnya mereka. Gini loh, jangan salah paham. Memang kalau kita ukur karya ilmiahnya para habaib dengan non habaib, ya lebih banyak non habaib memang. Tapi bukan berarti yang habaib nggak punya karya ilmiah. Karya ilmiah dari selain Thariqah Al-Ba'alawi ya mungkin lebih banyak daripada karya ilmiah dari Thariqah Al-Ba'alawi. Tapi jangan dianggap bahwa nggak ada, jangan dinafikan. Banyak. Ini banyak itu semuanya. Ya. Dan karya ilmiah, karya tulis itu memberikan keuntungan yang luar biasa. Pernah ketika Imam Haddad ngarang kitab, maaf, lihat semangat dakwahnya Imam Haddad. Maaf, beliau itu punya kekurangan dalam penglihatan, tapi itu tidak membuatnya kendor dalam semangatnya untuk berdakwah. Kitabnya banyak. Bayangin, kita ini yang melek, nulis saja enggak, jangan bikin kitab. Maaf, beliau buta, tapi jangankan nulis, ngarang kitab. Coba, jangan dianggap seperti sekarang. Kalau sekarang ngarang kitab gampang, copy paste selesai, sudah diklaim miliknya. Plagiat tanpa orang tahu, kemudian li'ajal fulus, kadang-kadang belum tentu juga ikhlas karena Allah Ta'ala. Tapi kalau Imam Haddad li'ajalih fulus, nggak ada, yang ada keluar fulus. Kemudian bukan copy paste, hafalan. Kemudian bukan ngadakan komputer, tapi tulisan tangan dari murid-muridnya, dan itu didiktekan. Bayangkan gitu, didiktekan. Apapun kitabnya didiktekan oleh Imam Haddad kepada muridnya. Nah, sekelas Imam Haddad itu ngarang kitab, itu ada yang protes. Kitab ini sudah cukup, kitab ini sudah banyak, ada apa lagi antum bikin kitab, ngarang kitab? Nah, beliau jawab, iya, beliau sanggah. Beliau mengatakan betul, kitab yang ada ini cukup, itu betul. Tapi kalau dikatakan, apakah berarti kalau membuat kitab yang baru itu nggak ada faedahnya? Ini yang salah. Kitab para salaf itu cukup, betul. Tapi membuat kitab atau karya ilmiah yang baru kalau dikatakan nggak ada faedahnya karena kitabnya para ulama sudah cukup, itu salah. Itu salah. Sampai dikatakan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ada orang datang kepada beliau, "Bib, kok banyak sih orang ini sekarang ngarang kitab. Apa manfaatnya? Apa perlunya? Apa kepentingannya? Nggak ada hajat orang sekarang ngarang kitab. Sudah cukup kitabnya para ulama, ilmunya dulu aja nggak pernah habis dibahas, kok ngarang kitab lagi. Maka beliau mengatakan apa? Kata Al-Habib Umar bin Abdurrahman At-Tasahibur Ratib, beliau mengatakan, wahal yaduru sa'ih ba'da sa'ih. Loh, memangnya kalau ada orang teriak, kemudian teriakannya orang ini disambungkan, diteriakkan lagi oleh orang lain, apakah ada manfaat? Apakah nggak ada manfaatnya? Ada rumah kebakaran, yang punya rumah teriak, tolong, tolong. Kemudian kita bantu dia dengan cara apa? Teriakan itu sampaikan kepada orang yang lebih jauh darinya. Tolong, tolong. Loh, kenapa minta tolong? Tuh, ada orang kebakaran. Loh, apakah nggak manfaat? Teriakan setelah teriakan, ya tetap manfaat. Kenapa? Karena teriakan yang kedua akan sampai ke telinga orang yang tidak mendengar teriakan yang pertama. Begitulah juga setiap
kitab itu punya rezekinya masing-masing, akan sampai kepada siapa. Ketika saya misal ngarang kitab itu juga punya rezekinya masing-masing, akan sampai kepada siapa. Mungkin kitab yang saya karang akan sampai kepada orang yang tidak pernah tahu kitab yang pertama. Kenapa? Rezekinya sendiri-sendiri, hadirin. Rezeki dalam makna bukan penghasilan ya, bukan omset dari jualan buku, tapi rezeki dalam urusan pahala. Dan ngarang kitab itu nggak terbatas oleh umur. Kalau dakwah dengan lisan terbatas oleh umur. Kapan mati orangnya ya sudah, terputus kesempatan dia, habis kesempatan dia untuk dakwah dengan lisan. Tapi dakwah dengan kitab, orangnya di mana, kitabnya kemana-mana. Iya. Dakwah dengan lisan itu terbatas. Tapi dakwah dengan tulisan, oh nggak terbatas. Ruangnya, medan dakwahnya, masanya nggak terbatas. Kalau dakwah dengan tulisan, tapi kalau dakwah dengan lisan terbatas. Jelas itu sudah. Bahkan sekalipun sudah dikubur, kalau tulisannya itu dibaca di mana-mana, asalkan yang ngarang ikhlas, maka dikuburnya pun dia dianggap sebagai dai ilallah. Orang yang berdakwah di sana, padahal sudah meninggal. Kenapa? Tulisannya, nasihatnya, wasiatnya dibaca di mana-mana. Makanya Rasulullah pernah bersabda, man an'asha lisanuhu haqqan ya'mal bihi man ba'dahu. Barang siapa yang lisannya mengutarakan sesuatu yang hak, menghidupkan sesuatu yang hak, yang diamalkan oleh orang yang setelahnya dia. Barang siapa yang lisannya mengutarakan yang hak, suatu yang kebenaran, dan kebenaran ini diamalkan oleh generasi seterusnya, generasi setelahnya, maka walaupun ada di alam kubur, Allah akan tetap sampaikan pahala dakwah kepada dia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karya ilmiahnya mereka yang ada di manhaj Sada al-Ba'alawi jangan diragukan. Tapi yang menjadi prioritas buat mereka memang adalah ta'lifur rijal, kader daripada ngarang kitab. Yang menjadi prioritas para pembesar dari manhaj Sada al-Ba'alawi itu adalah mencetak kader daripada ngarang kitab. Tapi bukan berarti nggak ngarang kitab, cuman tidak prioritas. Yang prioritas adalah mencetak kader. Anaknya harus lebih hebat darinya, muridnya kalau perlu juga harus lebih hebat darinya. Itulah yang menjadi prioritasnya para salaf. Di samping mereka juga ngarang kitab. Dikatakan bahwa karya ilmiah para arifin billah, aulia itu kalau sudah ngarang kitab, itu adalah ghaflahnya mereka. Ghaflahnya aulia itu ngarang kitab. Kalau mereka terus nyambung sama Allah, komunikasi sama Allah, interaksinya sama Allah, koneknya sama Allah, nggak akan ada kesempatan mereka ngarang kitab. Dan itu kerugian bagi kita generasi setelahnya mereka. Kita sudah nggak pernah nututi zamannya, Imam Haddad nggak pernah baca kitabnya Imam Haddad. Ayo, rugi nggak kita? Rugi. Makanya dikatakan tidaklah seorang wali ngarang kitab kecuali itu adalah dalam tanda kutip waktu ghaflahnya mereka, waktu lalainya mereka. Ya walaupun tidak bisa juga dikatakan lalai. Kenapa ngarang kitab kok? Maksudnya lalai dari mana? Mereka terputus saat itu daripada koneksinya kepada Allah SWT, sehingga mereka ngarang kitab. Dan dikatakan bahwa karya ilmiah para salaf, tulisan-tulisan mereka, kitab-kitabnya mereka itu adalah nikmat yang agung. Kenapa? Tanpa itu kita nggak akan tahu apa maksudnya Al-Quran, ayat-ayatnya Allah. Ayo, tanpa tafsir, gimana caranya kita bisa tahu apa maksudnya Allah berfirman demikian dan demikian? Ayo coba kita baca kitab terjemah Al-Quran. Jangan baca, bingung pasti. Apa maksudnya ini? Kok kayak ada yang terputus, tahu-tahu loncat bahas yang lain, topiknya yang lain. Ini jelas kita bingung. Nggak bisa kita ini mempelajari agama hanya dengan Al-Quran tok, tanpa
tanpa tafsir nggak bisa. Mempelajari hadisnya Nabi tanpa muhadis nggak bisa. Makanya dikatakan bahwa karya ilmiahnya para ulama itu nikmat yang agung, karena tanpa karyanya mereka kita nggak akan tahu apa itu ayat suci, kita nggak akan pernah tahu apa itu maksud daripada sabda-sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan dikatakan bahwa dikatakan bahwa bagi generasi mutaakhirin seperti kita, kitabnya Imam Haddad secara khusus, kata ulama para salaf, itu adalah keistimewaan, itu adalah anugerah yang mahal yang Allah anugerahkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita. Yang mana generasi sebelum Imam Haddad nggak ada tentunya kitabnya Imam Haddad, tapi buat orang seperti kita yang mutaakhir, yang datang belakangan, yang sudah deket-deket sama kiamat ini, maka yang namanya kitab-kitabnya Imam Haddad itu adalah merupakan anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terutama kitab Nasaih Diniyah. Kitab Nasaih itu rangkumannya Ihya. Setiap apa pembahasan yang ada di Ihya ada di dalam kitab Nasaih, kitabnya Imam Haddad. Makanya sampai dikatakan oleh Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, beliau mengatakan alaikum bi kutubil Habib Abdillah Al-Haddad li'anna fiha khulasatal ihya. Sepatutnya buat kalian untuk baca kitab-kitabnya Imam Haddad, karena di dalam kitab-kitab beliau itu ada rangkumannya ihya, ada rangkumannya ihya. Dikatakan bahwa ulama atau aulia ada di antara mereka yang sirnya pada kitabnya. Seperti apa? Al-Imam Nawawi kepingin dapat barokahnya Imam Nawawi dari kitabnya, kepingin dapat sirnya Imam Nawawi, pelajari kitabnya. Apa kitabnya? Misal Riyadhus Shalihin, kitab Al-Adhkar, atau kitab fikih ada Minhajut Thalibin dan lain sebagainya. Ada di antara para aulia, orang-orang soleh, yang sirnya mereka dititipkan kepada anak cucunya. Siapa? Contohnya salah satunya adalah Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka sirnya beliau itu ada pada anak cucu keturunannya. Ya. Kalau kepingin tahu sirnya seorang wali ada pada muridnya, maka carilah orang yang sanad keilmuannya sambung kepada Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Itu sirnya beliau sebagai guru ada di muridnya. Tapi ketahuilah, khusus untuk Imam Haddad, barokah beliau ada pada kitabnya, barokahnya beliau ada pada santrinya, barokahnya beliau ada pada anak cucu keturunannya. Cangkep. Orang seperti Imam Haddad ini, mau kita akui atau tidak, pantasnya hidup di zaman Rasulullah. Cuman sengaja orang selevel beliau, sekelas beliau ditakhir, ibarat kata ditunda lahirnya, sehingga beliau lahir di akhir zaman, ya untuk oase di tengah gurun yang kering. Jawaban atas setiap problematika kehidupan manusia di akhir zaman. Bahkan Thariqah Alawiyah sendiri, kalau nggak ada Imam Haddad, maka akan susah untuk ditempuh oleh seseorang, susah untuk dilakoni sama seseorang. Thariqah Alawiyah itu, makanya beliau Imam Haddad mempermudah Thariqah Alawiyah dengan yang namanya Thariqah Ashabil Yamin. Ibarat kata Thariqah Ashabil Yamin itu adalah thariqah pengantar kepada thariqah Alawiyah yang sesungguhnya. Kenapa? Karena memang thariqah Alawiyah itu hakikatnya adalah thariqahnya orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Jadi kalau kita nggak sampai kepada Allah nggak bisa. Terus gimana? Maka dikasih pengantar oleh Imam Haddad dengan thariqah Ashabil Yamin, sehingga iman yang mati jadi hidup, hati yang sakit jadi sehat.
yang belum kenal jadi kenal, yang belum tahu jadi tahu, baru perlahan-lahan diantarkan kepada thariqah alawiyah. Bayangkan, sekelas Imam Haddad, walaupun thariqah alawiyah ini diprakarsai oleh Al-Faqihil Muqaddam sekalipun, tetap ternyata thariqah alawiyah butuh kepada kapasitas keilmuan dan kesolehannya Imam Haddad. Kalau nggak ada Imam Haddad, mustahil kita ini bisa ngelakoni yang namanya thariqah alawiyah. Jangankan ngelakoni, memahaminya bakal susah kita. Pengalaman pribadi, Al-Faqih baca Nasoeh gampang, tapi Al-Faqih kalau membaca kitabnya, misal Al-Habib Abdul Malik Durusul Akbar, kitab namanya Al-Kibritul Ahmar, berat. Karena itu bahasanya orang yang sudah sampai kepada Allah. Buat kita yang pemula ini nggak nyampe. Untuk memahaminya saja susah sudah. Banyak kitabnya para salaf yang mana mereka sudah sampai kepada Allah, ngarang kitab. Untuk yang selevel paham, untuk kita yang pemula nggak paham. Atau boleh tanya kepada ulama siapapun di seantero dunia. Coba bandingkan, baca kitab misalkan kitab Kibritul Ahmar dengan kitab Nasoeh. Pasti kan mereka mengatakan kitab Nasoeh jauh lebih mudah untuk dipahami daripada kitab Al-Kibritul Ahmar. Kenapa? Bukan karena Imam Haddad nggak selevel dengan Al-Habib Abdullah Ali Durusul Akbar, bukan, sama-sama sampainya kepada Allah. Tapi orang yang hidup di masa Al-Habib Abdullah Ali Durusul Akbar itu orang-orang sudah sampai semuanya kepada Allah, sudah sampai semuanya. Medan dakwahnya beliau orang-orang yang sudah wasilin ilallah, sampai kepada Allah, sehingga nggak perlu disederhanakan lagi bahasanya. Sudah itu sudah. Sementara Imam Haddad adalah sosok manusia yang sudah sampai kepada Allah dan bisa menyampaikan orang lain kepada Allah. Tapi orang yang hidup di medan dakwahnya beliau, Imam Haddad, adalah orang-orang yang belum sampai kepada Allah, sehingga butuh disederhanakan bahasanya. Itulah ciri khas atau karakteristik yang paling kuat dari kitabnya Imam Haddad. Makanya kita dulu sebelum baca Ihya harus baca kitabnya Imam Haddad dulu. Kenapa? Ya memang tujuannya Imam Haddad ngarang kitab itu pengantar. Belum bisa jalan kok mau loncat, ini gimana ceritanya? Baca kitab Imam Haddad dulu, baru baca Ihya atau yang lain. Kitabnya Syekh Abu Bakar bin Salim punya, tapi susah untuk dipahami. Kenapa? Hakikat semuanya, ma'rifat semuanya kita nggak paham. Apa ini maksudnya? Magomat, ahwal yang dibahas, nggak paham kita, nggak paham. Lihat, bayangkan betapa hebat keilmuannya Imam Haddad. Thariqah alawiyah yang sudah diprakarsai oleh Faqihil Muqaddam pun tetap butuh kepada Imam Haddad. Bukan berarti thariqah alawiyah nggak sempurna, tetap sempurna. Cuman untuk manusia di akhir zaman butuh pengantar, memang butuh pendahuluan, butuh muqaddimah. Itulah yang namanya thariqah ashabil yamin, thariqahnya Imam Haddad. Artinya ya thariqahnya Imam Haddad ya thariqah alawiyah, cuman beliau untuk memudahkan kita diturunkan levelnya. Itulah yang disebut dengan thariqah ashabil yamin. Ya thariqah ashabil yamin dengan thariqah alawiyah satu itu. Ibarat anak sama bapak aja itu. Ibarat anak sama bapak. Ini hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat ya yang luar biasa Allah berikan kepada kita setelah nikmat iman dan Islam, setelah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Maka tentunya ketika Allah takdir kita ada di thariqah yang benar, nggak harus thariqah alawiyah, ada di thariqah yang benar. Tapi buat kita yang nasabnya sambung sama Nabi, sama Rasulullah, menjadi lebih dituntut secara moral ketika dia punya thariqah adalah thariqah alawiyah. Walaupun ketika ada seorang sayyid thariqahnya tidak mengikuti thariqahnya salaf dengan thariqah alawiyah, dia milih kepada thariqah yang lain, maka kata Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Attas, berarti dia sudah melakukan kedurhakaan kepada kakek moyangnya, karena dia merasa bahwa thariqah yang lain yang dia geluti, yang dia pilih, dia merasa lebih sempurna daripada thariqah alawiyah, thariqah datuknya. Bukan kita itu yang ngomong, Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Attas ya. Jadi pastikan betul kita nih yang habaib jangan keluar dari thariqah alawiyah, jangan keluar dari thariqah alawiyah. Bukan berarti selain thariqah alawiyah keliru, enggak, cuman itu beban moral buat kita, tanggung jawab
kita di hadapan para salaf, di hadapan para salaf. Nah, memang pembahasan Thariqah Alawiyah ini dulunya adalah pembahasan eksklusif. Eksklusif dimaknai bukan berarti yang lain nggak pantas untuk membahas ini, bukan. Khawatir ada ketersinggungan, khawatir ada ketersinggungan. Tapi dengan keadaan seperti sekarang, mau nggak mau harus diungkap, ini apa sih Thariqah Alawiyah itu. Jarang dulu, mungkin antum yang syiban ini ya, nggak ada Thariqah Alawiyah di bahasa umum, itu nggak ada. Tapi sekarang mau nggak mau, kalau ditutup-tutupi takutnya jadi fitnah, orang nggak tahu yang benar. Kemudian dengan seenaknya, semaunya orang menuduh tentang Thariqah Alawiyah, dan akhirnya orang terpengaruh. Kenapa? Nggak tahu apa itu Thariqah Alawiyah. Lah kok ditutup-tutupi? Ada yang salah, jangan-jangan ada yang, padahal enggak. Ini sesuatu yang umum. Thariqah Alawiyah itu bukan dikhususkan hanya untuk habaib saja, siapapun. Siapapun. Banyak para kiai, banyak para masyayikh yang mana thariqahnya mereka thariqahnya Alawiyah. Thariqahnya Alawiyah. Amalannya mereka sama dengan amalannya thariqah Alawiyah, sama. Fikihnya sama, akidahnya sama, amaliyahnya sama, sanad keilmuannya ketemu di guru siapa, ulama siapa, sama. Cuman kalau dulu ini bukan ditutup-tutupi, tapi agak direm pembahasannya untuk diflorkan di depan umum. Kenapa? Ya memang khawatir ada gesekan, khawatir ada miskomunikasi, khawatir ada kesalahpahaman. Tapi kalau sekarang yang ngomong ini harus ambil resiko. Yang penting apa yang disampaikan ilmiah saja. Ilmiah saja. Tujuannya adalah agar kita sama-sama paham bahwa ternyata Thariqah Alawiyah ini adalah thariqah yang kredibel, thariqah yang akurat, thariqah yang tidak thariqah yang berdasar, bukan thariqah yang tidak berdasar. Inilah kenapa Al-Faqir memberanikan diri ya untuk menyampaikan ini, walaupun tentu isyarah daripada guru Al-Faqir untuk menyampaikan ini. Ya sudah, saya sampaikan sudah. Walaupun mungkin akan ada tanda tanya di sini, tapi insya Allah tanda tanya itu akan terjawab dengan sendirinya. Kemudian tanda tanya itu akan bukan membuat jadi fitnah, membuat jadi gesekan, ada konfrontasi, enggak. Tapi mudah-mudahan pertanyaan itu didasari dengan ilmiah, bukan didasari dengan rasa hasud, bukan didasari karena menyepelekan, tidak, tapi lebih kepada ilmiah. Dia tanya karena nggak tahu, bukan dia tanya karena menolak kebenaran. Sehingga pertanyaan seperti ini insya Allah seiring berjalannya waktu, semakin dalam kita bahas tentang Thariqah Alawiyah akan semakin kita pahami. Mudah-mudahan kita semuanya dalam akidah yang sama, dalam thariqah yang sama, masuk surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.